Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Substitusi berarti penggantian. Jadi, kalau saya katakan disubstitusi, artinya diganti. Ingat ya, substitusi artinya penggantian atau diganti. Yang artinya dalam metode substitusi ini SPLDV diselesaikan dengan cara salah satu variabel diganti dengan variabel yang lain sehingga pada akhirnya diperoleh PLSV. PLSV ini adalah persamaan linier satu variabel. Kalau sudah jadi PLSV, maka akan ditemukan nilai salah satu variabel. Selanjutnya untuk menentukan variabel lainnya nanti dengan mensubstitusi lagi nilai yang sudah diketahui ke persamaan yang sudah diketahui pula. Seperti apa sih cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi ini? Langsung saja kita simak penjelasannya pada contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2M kurang 3N sama dengan negatif 4 dan 3M tambah N sama dengan 5. Kita buat penyelesaian. Pertama kita tuliskan dulu informasi yang diketahui dari soal. Dari soal ini kita bisa mengetahui dua buah persamaan, yaitu 2M kurang 3N sama dengan negatif 4 dan 3M tambah N sama dengan 5. Tuliskan dulu di sini. Kemudian ini sebagai persamaan kedua, 3M tambah N sama dengan 5. Selanjutnya kita rumuskan apa yang ditanyakan dari soal. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian biasa kita singkat HP. HP-nya berapa? Nah, ini yang ditanya. Selanjutnya kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan metode substitusi. Agak ke atas. Ini ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi, kita ubah terlebih dahulu salah satu variabel ke dalam bentuk variabel lain. Nah, di sini kita punya dua variabel. Variabelnya adalah M dan N. Ada variabel M, ada variabel N ya. Jadi langkah pertama kita ubah salah satu persamaan, boleh persamaan 1 ini, boleh juga pada persamaan 2, terserah pilih yang mana nanti. Kita ubah sehingga menjadi M sama dengan berapa atau menjadi N sama dengan. Kita ubah menjadi seperti itu. Di sini saya memilih persamaan yang kedua untuk diubah, yaitu 3M tambah N sama dengan 5. Tips dari saya, untuk mudah mengubahnya ke dalam bentuk variabel lain, kita pilih variabel yang koefisiennya 1. Nah, di sini kan ada beberapa variabel, ada M dan N dari dua persamaan dengan koefisien yang berbeda-beda. Di sini koefisiennya 2 untuk koefisien M pada persamaan 1. Kemudian pada persamaan 1 koefisien N ada negatif 3. Kemudian di persamaan 2 koefisien M-nya adalah 3 dan koefisien N adalah 1. Yang tidak dituliskan itu koefisiennya 1. Nah, saya memilih mengubah menjadi N sama dengan menggunakan persamaan 2. Kenapa lebih mudah? Prosesnya tidak panjang. Kita ubah 3M tambah N sama dengan 5, kita ubah sehingga menjadi N sama dengan 5 tetap di kanan. Kemudian 3M-nya ini 3M-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan, supaya yang di kiri hanya tersisa N, sehingga persamaannya menjadi N sama dengan sekian. 5, 3M itu awalnya positif, menyeberangi sama dengan menjadi negatif 3M. Nah, udah menjadi N sama dengan ya. Lihat, awalnya 3M tambah N sama dengan 5, pada akhirnya menjadi N sama dengan 5 kurang 3M. Sampai sini kita stop.
Apakah harus pakai persamaan yang kedua? Nggak harus. Misal kita memilih persamaan 1, 2M kurang 3N sama dengan negatif 4. Kita ingin mengubah menjadi N sama dengan. Nah, di sini kita tinggalkan N-nya di sebelah kiri sama dengan. Selain N, kita pindahkan ke kanan. Kurang 2M. M-nya awalnya positif ya. Tidak ada tanda negatif di depannya, artinya dia positif. Menyeberangi sama dengan menjadi negatif. Nah, kalau udah sampai sini, kita ubah jadi N. Negatif 3N artinya negatif 3 kali N. Ketika dipindah, dia menjadi pembagian. Jadi negatif 4 kurang 2M per negatif 3. Itu agak ribet ya, jadi bentuk pecahan seperti ini. Tapi kalau yang koefisien N-nya itu 1, seperti di persamaan 2, bentuknya jadi mudah. Nah, seperti contoh ini, tidak menjadi pecahan langsung. Langkah selanjutnya, setelah kita mengubah suatu variabel ke dalam bentuk variabel lainnya, nah selanjutnya di langkah berikutnya adalah kita substitusi. Substitusi itu kita ganti. Substitusi nilai N sama dengan 5 kurang 3M. Nilai ini maksudnya ya, N sama dengan 5 kurang 3M ke persamaan. Di sini saya pilih persamaan 1 aja. Ke persamaan 1. Di sini kita punya dua persamaan, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Apakah mensubstitusinya harus ke persamaan 1? Tidak harus. Kalian mau substitusi ke persamaan 2? Nggak bisa ke persamaan 2 ya. Tadi di sini kita udah pakai persamaan 2. Nah, di awal kita udah pakai persamaan 2, ini persamaan 2. 3M tambah N sama dengan 5 itu persamaan 2. Kalau udah pakai persamaan 2 yang diubah, maka substitusinya harus ke persamaan yang belum dipakai, yaitu ke persamaan 1. Jelas ya? Persamaan satunya adalah 2M kurang 3N sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita substitusi. Substitusi itu kita ganti. Yang kita ganti adalah N. N diganti dengan 5 kurang 3M. 2M, nggak ada N-nya berarti tetap 2M, kurang, tetap kurang, 3 tetap 3. N-nya kita ganti dengan 5 kurang 3M. Karena dia dua suku kita kasih kurung, yang diganti itu N diganti dengan 5 kurang 3M. Selain itu bentuknya tetap 2M-nya tetap, sama dengan tetap, negatif 4 tetap, negatif 3 tetap, N-nya diganti 5 kurang 3M. Nah selanjutnya kita sederhanakan bentuknya sehingga menjadi 2M sama dengan, bukan sama dengan 2M, kita kalikan. Untuk menghilangkan kurung kita kalikan. Negatif 3 dikali 5, ini kalikan dengan yang dalam kurung ya. Negatif 3 dikali dengan 5, hasilnya adalah negatif 15. Nah setelah itu, setelah dikali dengan 5, di dalam kurung masih ada negatif 3M. Negatif 3 dikali dengan negatif 3M. Negatif kali negatif positif, 3 kali 3 9 dikali M menjadi positif 9M. Sudah selesai dikali, ada sama dengan negatif 4. Nah, setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis. Masih ingat suku sejenis ya? Yang konstanta kita kumpulkan konstanta, variabel M kita kumpulkan variabel M. Kita buat sama dengannya dulu biar sejajar. Di sebelah kiri saya buat khusus untuk yang bervariabel M. Ada 2M dan 9M. Tambah 9M. Kenapa pakai tanda tambah? Karena diikuti tanda di depannya. 9M sepaket dengan tanda tambah, 2M sepaket dengan tanda positif di depannya. Paling depan tanda positif tidak ditulis, tapi kalau di tengah tanda positif harus ditulis. Sama dengan di sebelah kanan ada negatif 4, tetap tidak berubah. Kemudian jangan lupa, jangan ada yang hilang. Negatif 15 ini kita pindah ke sebelah kanan, kita kumpulkan dengan konstanta. Menyeberangi sama dengan negatif 15 menjadi positif 15. Jadi kalau menyeberangi sama dengan, yang pengurangan menjadi penjumlahan. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 2M ditambah 9M menjadi 11M. Sama dengan negatif 4 ditambah 11. Negatif 4 artinya utang 4 ya. Negatif utang. Positif 15 uang. Utang 4, uang 11, berarti punya uang lebih 11. Positif. Selanjutnya kita cari nilai M. M sama dengan 11 dibagi 11.
sehingga diperoleh M sama dengan 1. Kurang ke atas sedikit ya. Oke. Setelah kita memperoleh nilai M sama dengan 1, selanjutnya nilai M yang kita peroleh ini, M sama dengan 1 ini, kita substitusikan lagi. Kita substitusikan kemana? Nah, substitusinya bebas. Boleh ke persamaan 1, ke persamaan 2, atau bahkan ke bentuk ini yang diubah tadi. Buat ya. Selanjutnya substitusi nilai M sama dengan 1. Saya memilih mensubstitusinya ke persamaan N sama dengan 5 kurang 3M. Nah, saya memilih mensubstitusinya ke sini. Tinggal kita substitusi. Substitusi itu kita ganti. Yang kita ganti apa? Nilai yang diketahui. Nilai M sama dengan 1. N-nya belum diketahui, tetap N sama dengan 5 tetap 5. Kurang 3-nya tetap, M-nya kita ganti dengan 1. Nah, selanjutnya N sama dengan, di sini ada 5 dikurang 3 kali 1. Ini maksudnya perkalian ya, bagian ini. Nah, 5 kurang 3 kali 1. Ada pengurangan, ada perkalian. Manakah yang kita kerjakan lebih dulu? Tentu saja perkalian. Jadi kita kalikan dulu 3 kali 1. 5-nya tetap. Kurang 3 kali 1, 3. Tinggal kita kurangkan. N sama dengan 5 kurang 3, 2. Nah, inilah nilai N. Kalau di akhir bentuknya sudah N sama dengan sekian, di sini M sama dengan sekian, itu udah selesai. Tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya. Kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya HP. Sama dengan himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal ya, baru kurung biasa. Ingat, himpunan penyelesaian itu pasangan seperti titik koordinat ya, X, Y. Tapi di sini variabelnya M dan N. Kalau gitu M dan N duluan mana hurufnya di abjad? M dulu baru N ya. Kalau gitu M, N. M, N kita pasangkannya. M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Kalau gitu HP-nya adalah 1,2. Kita tuliskan 1,2. Kita tutup kurung kurawalnya. Nah, ini dia himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2M kurang 3N sama dengan negatif 4 dan 3M tambah N sama dengan 5 yang diselesaikan dengan metode substitusi. Jadi dari awal disubstitusi, selanjutnya mencari variabel berikutnya dia juga disubstitusi. Disubstitusi atau diganti. Paham ya? Agar lebih paham, saya berikan satu contoh soal lagi di mana tidak ada variabel yang berkoefisien 1. Nah, kalau di sini tadi mudah ya. Koefisien salah satu variabelnya udah 1. Jadi kita tidak panjang mengubah bagian ini. Bagaimana jika koefisien dari variabel-variabelnya ini tidak ada yang 1? Simak penjelasannya pada contoh berikutnya. Contoh 2, tentukan HP. Himpunan penyelesaian ya. Tentukan HP dari 4X kurang 2Y sama dengan 6 dan 3X tambah 4Y sama dengan negatif 1. Ingat, HP artinya himpunan penyelesaian, bukan handphone ya. Kita buat penyelesaiannya. Penyelesaian. Kita tuliskan dulu informasi yang diketahui dari soal. Diketahui ada 2 persamaan. Yang pertama 4X kurang 2Y sama dengan 6. Yang kedua 3X tambah 4Y sama dengan negatif 1. Kemudian yang ditanya berdasarkan soal adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Ingat ya, himpunan penyelesaian itu nilai pengganti variabel sehingga sistemnya bernilai benar. Yang dicari adalah nilai X dan Y. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian, di sini kita akan menyelesaikan menggunakan metode substitusi. Sesuai dengan temanya, menyelesaikan SPLDP dengan metode substitusi.
Nah, pada soal ini berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau di contoh pertama tadi ada variabel yang koefisiennya 1, sehingga lebih mudah ya. Sementara di sini koefisien dari variabel X tidak ada yang 1. Di sini koefisien X-nya 4, di bawah sini 3, kemudian yang ini koefisiennya negatif 2, dan ini adalah 4. Tidak ada koefisien dari X atau Y yang bernilai 1, sehingga kita bebas. Yang mau kita ubah, salah satu variabel akan kita ubah ke variabel lain menggunakan persamaannya bebas, mau pakai persamaan yang mana. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1 lebih dulu. 4x kurang 2y sama dengan 6. Saya ambil pertama untuk diubah menjadi suatu variabel dalam bentuk variabel lain adalah persamaan 1. Yang saya ingin buat, persamaan ini akan saya ubah menjadi y sama dengan sekian x. Coba ya. Sama dengannya kita buat sejajar karena saya ingin membuat y sama dengan, sehingga di sebelah kiri sama dengan, di sini kita buat negatif 2y. Selain y, kita pindah ke sebelah kanan. 6 sudah di kanan tetap. Kemudian 4x menyeberangi sama dengan, dipindah ke kanan menjadi negatif 4x. Awalnya positif menjadi negatif. Kemudian targetnya adalah y sama dengan, sementara di sini masih negatif 2y, sehingga harus kita ubah menjadi y sama dengan. Negatif 2y artinya negatif 2 kali y. Sehingga ketika diubah menjadi y sama dengan, bentuknya bisa kita tulis sebagai 6 kurang 4x menjadi pembagian per negatif 2. Selanjutnya bisa kita ubah seperti ini. Y sama dengan 6 per negatif 2, kita ubah sendiri-sendiri kurang 4x per negatif 2. Sesuai sifat pecahan ya. Jadi apabila pecahan itu bentuknya seperti ini, 1 per 2 tambah 3 per 2. Nah, dia bisa ditulis menjadi 1 per 2, di sini 1 tambah 3. Nah, begitu juga dengan bentuk ini. Bisa dipecah menjadi seperti ini. Paham ya? Kita sederhanakan, y sama dengan 6 dibagi negatif 2 menjadi negatif 3 kurang 4x dibagi negatif 2 menjadi negatif 2x. Selanjutnya ada dua tanda berdekatan, negatif negatif. Itu bisa kita ubah menjadi positif, sehingga bisa kita ubah lagi menjadi negatif 3 tambah 2x. Nah, di sini kita sudah memperoleh bentuk sederhana dari y sama dengan. Y sama dengannya adalah y sama dengan negatif 3 tambah 2x. Kalau sudah sampai bentuk itu, selanjutnya kita substitusi. Substitusi nilai dari y sama dengan negatif 3 tambah 2x ke persamaan 2. Kenapa ke persamaan 2 tidak ke persamaan 1? Tadi di bentuk pertama di sini kita sudah pakai persamaan 1. Maka ketika sudah mengubah hasil seperti ini, ingin mencari nilai variabelnya, ingin disubstitusi, maka harus menggunakan persamaan yang belum kita pakai, yaitu persamaan 2. Kita tuliskan dulu persamaan 2-nya, 3x tambah 4y sama dengan negatif 1. 3x tetap, yang kita ganti adalah nilai y. Sesuai di sini substitusi ganti nilai y sama dengan negatif 3x tambah 2. Jadi y-nya ini yang akan kita ganti dengan negatif 3x tambah 2. Tambah 4 tetap, y-nya kita ganti dengan negatif 3 tambah 2x sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita sederhanakan supaya tidak ada lagi tanda kurung pada persamaan itu. Tetap 3x. Hati-hati di bagian ini ya. Ini kita distributifkan, kita kalikan. 4 dikali negatif 3. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 4 kali 3, 12. Lanjut, setelah dikali dengan negatif 3, selanjutnya dikalikan lagi dengan belakangnya.
karena di dalam kurung itu ada 2 suku, ada 2 X. 4 kali 2X, positif kali positif, hasilnya positif. 4 kali 2X adalah 8X, sama dengan negatif 1. Kita buat sama dengannya lebih dulu. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis. Yang bervariabel X saya letakkan di kiri sama dengan, dan yang konstanta tidak pakai variabel saya kumpulkan di sebelah kanan sama dengan. 3X tambah 8X. Kemudian di kiri sama dengan ada negatif 1 tambah 12. Loh, kok 12-nya jadi positif? Padahal tadinya negatif. Jangan lupa ya, awalnya negatif 12 ini ada di sebelah kiri sama dengan. Ketika dipindah menyeberangi sama dengan, pengurangan menjadi penjumlahan, perkalian menjadi pembagian. Di sini dia adalah pengurangan karena dipindah ke kanan sama dengan, menyeberangi sama dengan menjadi penjumlahan, menjadi positif 12. Kita lanjutkan. 3X ditambah 8X menjadi 11X. Payakan sama dengannya sejajar. Negatif 1 tambah 12. Masih ingat ya pas hitung bilangan bulat? Negatif itu utang. Utang 1, positif uang. Uang 12. Punya hutang 1, punya uang 12. Uangnya 11. Positif karena nggak punya utang. Yang kita cari bukan 11X, tapi nilai X. Kita ubah lagi sehingga menjadi X sama dengan 11X, artinya 11 kali X. Maka ketika dipindah menjadi 11, kemudian 11 yang ini posisinya menjadi pembagi per 11. Seperti ini. 11 dibagi 11, 1. Nah, inilah nilai X. Kalau udah X sama dengan, itu berarti sudah selesai. Jangan sampai hasilnya negatif X sama dengan, ini belum selesai. Atau 2X sama dengan, belum selesai. Harus X sama dengan sekian. Dan jangan lupa yang di kanan X-nya itu harus bilangan sederhana. Kayak ini udah X sama dengan, kok belum selesai? Karena 11 per 11 masih bisa disederhanakan. 11 per 11 itu sama dengan 1. Nah, 1 udah sederhana, makanya bentuk inilah yang dinyatakan sebagai bentuk yang sudah selesai. Nah, kita sudah ketemu nilai X sama dengan 1. Variabelnya tadi ada 2, ada X dan ada Y. X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya belum ketemu. Kita cari lagi dengan menggunakan substitusi. Yang akan kita substitusi adalah nilai yang sudah kita punya. Substitusi nilai X sama dengan 1. Nah, nilai yang kita punya ini akan kita substitusi. Nilai X sama dengan 1 akan kita substitusi ke persamaan yang mana? Kalau tadi kan persamaan 1 udah dipakai, maka di bentuk kedua harus pakai persamaan yang kedua yang disubstitusi. Nah, kemudian kalau salah satu nilai variabel sudah diketahui, variabelnya kan ada 2, ada X, ada Y. X-nya udah tahu. Nah, sekarang untuk menentukan Y, apakah ada ketentuan harus pakai persamaan yang mana? Bebas. Mau pakai persamaan 1 boleh, 2 boleh, atau persamaan yang sudah diubah ini juga boleh. Yang mana enaknya? Saya di sini mencoba menyelesaikannya, mensubstitusi nilai X sama dengan 1 ke persamaan 1 aja. 4X kurang 2Y sama dengan 6. Nah, ini persamaan 1 ya. Kita substitusi, kita ganti. Yang kita ganti adalah X sama dengan 1. Jadi ketika ada X, X-nya kita ganti dengan 1. 4X berarti 4, X-nya ganti 1. Kasih kurung-kurang, 2Y tetap sama dengan 6. Ingat perkalian dulu, 4 kali 1, 4, kurang 2Y sama dengan 6. Lalu ada suku sejenis. Yang sejenis itu yang variabelnya sama atau yang sama-sama konstanta. Ini sama-sama konstanta, tidak punya variabel. Kalau gitu dia sejenis. Kita kumpulkan ke satu sisi. Kita taruh di ruas kanan. Di ruas kiri tersisa negatif 2Y sama dengan 6. 4 bilangan positif, penjumlahan, maka dipindah menjadi pengurangan. Kurang 4. Positif menjadi negatif. Menyeberangi sama dengan ya. Selanjutnya negatif 2Y sama dengan 6 kurang 4, ya 2. Yang kita cari adalah Y. Sama dengan 2 per. Jadi menghilangkan negatif 2 di sini, kita ubah di sini menjadi pembagian. Karena negatif 2Y artinya negatif 2 kali Y. 2 bagi negatif 2. Y-nya sama dengan positif bagi negatif, negatif 2 bagi 2, 1. Nah, inilah nilai Y.
X dan Y sudah ketemu. Selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan, ingat pakai kurung kurawal dan kita tuliskan X dulu baru Y. X-nya 1, Y-nya negatif 1. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X kurang 2Y sama dengan 6 dan 3X tambah 4Y sama dengan negatif 1. Nah, selain itu kalian harus ingat, kita bisa mengecek apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Kita bisa masukkan ke substitusi nilainya ke persamaan pada soal. Kita sudah tahu X-nya 1 dan Y-nya negatif 1. Kira-kira benar nggak atau salah? Kita substitusi aja ke bentuk ke sistem persamaan pada soal ya. Untuk mengecek jawaban kalian udah benar atau salah, kita ambil dari HP-nya ini, X-nya 1, Y negatif 1. Masukkan ke persamaan 1 dulu. Kita tes ke persamaan 1 ini ya. 4X kurang 2Y sama dengan 6. Sama dengan 6. Kita masukkan X-nya 1 sesuai yang kita peroleh dan Y-nya 2. Y-nya negatif 1, sorry ya. Ini Y-nya negatif 1. Apakah benar nilainya 6? Kita cek 4 kali 1 4, negatif 1 kali 2 adalah negatif, kurang 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. 2 tanda berdekatan ini menjadi positif sehingga ini menjadi 4 tambah 2. Apakah benar 4 tambah 2 adalah 6? Benar. Dimasukkan ke persamaan 1, ternyata nilainya benar. Kita coba lagi masukkan ke persamaan 2. Jadi harus kita tes ke kedua persamaan. Kita tuliskan di sini 3X tambah 4Y sama dengan negatif 1. X-nya adalah 1, Y-nya negatif 1. X kita ganti 1 tambah 4Y, Y-nya negatif 1 sama dengan negatif 1. 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali negatif 1, negatif 4. Di sini sama dengan negatif 1. 2 tanda berdekatan menjadi kurang. 3 kurang 4. Apakah benar 3 kurang 4 itu negatif 1? 3 kurang 4 itu nilainya benar negatif 1. Ternyata nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1 ketika dimasukkan ke persamaan 1 dan ke persamaan 2, nilainya adalah benar. Artinya himpunan penyelesaian X1 dan negatif 1 itu sudah benar. Jika tidak benar, biasanya ketika dimasukkan ke kedua persamaan, nilainya tidak akan benar. Bisa salah di kedua persamaan atau di salah satu persamaan. Nah, beginilah cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Mudah ya, lebih banyak berlatih maka kalian akan mahir menggunakan metode substitusi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Terima kasih.